warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Mentari Setiadi. Saya dari kelas A3 Prodi PGSD dengan NIM 21060266 Angkatan 2021 IKIP Siliwangi. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai manajemen berbasis sekolah ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep manajemen. Jadi, manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam manajemen ada 4 fungsi utama yang perlu kita ketahui. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada perencanaan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir ada pengawasan. Nah, mari kita bahas satu persatu dari keempat fungsi utama dalam manajemen tersebut. Yang pertama yaitu tadi ada fungsi perencanaan. Apa sih fungsi perencanaan itu? Jadi, fungsi perencanaan ini yaitu untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan juga menentukan strategi dan taktik untuk mencapai target dan tujuan organisasi tersebut. Kedua yaitu ada fungsi perorganisasian. Nah, fungsi perorganisasian yaitu proses mengatur tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab setiap individu dalam manajemen yang sudah direncanakan dan sudah dirumuskan tadi. Nah, selain itu fungsi perorganisasian ini juga bertujuan untuk membimbing setiap individu agar bekerja secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini yaitu menjalankan seluruh pihak dalam organisasi dan memotivasi agar seluruh pihak tersebut bisa menjalankan tugas dengan penuh kesadaran dan juga produktivitas yang tinggi. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan juga diimplementasikan tadi dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, selanjutnya, siapa saja sih yang membutuhkan manajemen itu? Jadi yang pertama itu ada perusahaan atau bisnis. Nah, perusahaan atau bisnis ini sangat membutuhkan manajemen karena untuk membantu perusahaan lebih terarah dan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Semua tipe organisasi juga sangat membutuhkan manajemen loh, karena untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu semua tipe kegiatan. Manajemen juga sangat bermanfaat dalam semua kegiatan karena untuk memastikan efisiensi keuangannya. Yang sudah saya sebutkan tadi itu sangat membutuhkan manajemen. Lalu, mengapa manajemen itu sangat dibutuhkan? Manajemen itu sangat dibutuhkan karena yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan juga efektivitas. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai konsep dari manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah atau yang biasa kita sebut MBS. Manajemen berbasis sekolah itu merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan, pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, lalu mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, dan memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Nah, apa saja sih keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini?
Jadi, keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini yaitu kewenangan sekolah dapat membawa pengaruh langsung terhadap peserta didik. Juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal serta efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Nah, adapun tujuan umum dari manajemen berbasis sekolah ini, apa saja itu? Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Lalu, yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain adanya tujuan umum manajemen berbasis sekolah, ada pula manfaat dari manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama yaitu kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang terakhir, adanya partisipasi bersama. Selanjutnya ada implementasi manajemen berbasis sekolah. Ada 6 implementasi di dalam manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama yaitu ada manajemen kurikulum, lalu manajemen tenaga pendidik, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan, manajemen sarana dan prasarana, dan yang terakhir yang keenam yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada karakteristik dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan suatu visi dan juga misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kualitas partisipasi orang tua dan masyarakat. Yang terakhir yaitu yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan material dan juga non material. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen berbasis sekolah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.